Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisha Yuliani. Saya dari kelas D3 IF 4403. Di sini saya akan mengerjakan tugas IST, yakni jurnal 4. Nah, di sini terdapat satu soal mengenai searching dan sorting. Nih, soalnya ialah Bu Ria memiliki warung kelontong yang berjualan barang kebutuhan sehari-hari seperti kopi, teh, sabun, dan lainnya. Walaupun warung, tapi Bu Ria sudah menerapkan sistem komputerisasi di mana setiap item pada warungnya tersimpan dalam suatu database. Namun, ternyata sistem ini lupa memasukkan fitur pencarian pada saat pembuatannya, sehingga terkadang Bu Ria lupa apa nama barang untuk item dengan kode tertentu. Nah, tugasnya ialah bantulah Bu Ria dengan membuat fitur pencarian berdasarkan kode barang bagi warung Bu Ria. Database barang tidak perlu dibuat, diganti dengan menyimpan data barang ke dalam array list. Nah, untuk penjelasan sedikit, array list di sini fungsinya yakni untuk menyimpan objek-objek dengan jumlah tak terhingga, dikarenakan Bu Ria ini memiliki warung kelontong yang menjual barang kebutuhan sehari-hari gitu. Banyak sekali. Jadi kita menggunakan menyimpan datanya ke dalam array list. Data yang perlu disimpan adalah kode barang, nama barang, jenis barang, dan stok barang. Pencarian dilakukan dengan keyword kode barang, dan hasil pencarian yang dimunculkan adalah nama dan jenis barang. Di sini terdapat contoh masukannya. Misalkan kita memasukkan kode barang dengan A010, maka contoh keluarannya akan keluar nama dan jenis barangnya. Contoh di sini terdapat kode barang A010, maka keluarannya akan Gudai Mochaccino, jenis barangnya kopi. Seperti itu. Nah, seperti biasa di sini kita membuat main.java dan barang.java sebagai pojoknya. Di sini kita menggunakan binary search dikarenakan binary search merupakan algoritma pencarian. Binary search itu seperti halnya teknik pencarian dengan cara berulang kali, sistem kerjanya seperti menukar-nukar, dan pada saat menggunakan binary search itu, data yang berada di dalam array harus diurutkan terlebih dahulu. Nah, misal contoh, di sini saya mempunyai indeks dan data. Saya mengambil indeks dan datanya dari sini. Nah, di sini kita mempunyai data A010, B020, C030, D040. Contoh semisal ini dipindahkan ke sini. Kita pindahkan. Di sini kita simpan C030, dan di sebelahnya kita simpan D040. Nah, kita misalnya di sini disuruh untuk mencari C030. Nah, kita lihat dulu di sini A010 yang kita cari atau bukan. Kita tandain yang kita cari pakai warna merah. C030 itu yang kita cari atau bukan? Bukan. Nah, kalau misalnya bukan, kita kasih tanda X. Lalu kita lihat di sini B020 itu yang kita cari atau bukan? Bukan, kita beri tanda X. Lalu setelah seperti ini, nah baru di sini comparable itu jalan, comparable yang ini. Comparable. Nih, baru comparable itu jalan untuk mengecek A sama B itu duluan mana sih? Duluan A kan? Nah, jadi ini sudah benar, tidak perlu diubah. Lalu kita cek D040 ini apakah yang kita cari atau bukan ya, gitu. Dan yang kita cari kan C030, berarti ini bukan, kita kasih X lagi. Dan C030 ini yang kita cari atau bukan? Iya. Nah, lalu comparable yang tadi jalan kembali nih di sini. C030 sama D040 itu duluan siapa sih? Gitu. Nah, C sama D duluan C kan, otomatis yang C pindah ke sini, C030, lalu D040 pindah ke sini.
D040. Otomatis yang X-nya ini pun kita pindah ke sini. Nah, seperti itu jalannya binary search itu. Nah, di sini kita menggunakan public static void main array list. Array list itu pengertiannya fungsinya yakni untuk menyimpan objek-objek dengan jumlah tak terhingga sesuai dengan yang telah saya jelaskan tadi di soal di sini nih. Si ibunya itu di warungnya menjual barang kebutuhan sehari-hari seperti kopi, teh, sabun, dan lainnya. Dan itu pasti banyak, maka kita menggunakannya array list. Lalu di sini kita list dulu barangnya, kita tambahkan dulu barangnya. Ada kode barang A010 dengan nama barang Budai Mochaccino, jenis barangnya jenis barang kopi, dan stoknya 10. Terus di sini ada juga kode barang B020, nama barangnya Rinso, jenis barangnya deterjen, stok barangnya 13. Terus di sini ada kode barang C030 dengan nama Lifebuoy, jenis barangnya jenis barang sabun, lalu stok barangnya 11. Lalu ada pula yang terakhir kode barangnya D040, nama barangnya Sariwangi, jenis barangnya teh, dan stok barangnya 12. Nah, di sini kita panggil string kode barang input next line seperti biasa, lalu kita keluarkan di sistem output line hasil barang. Lalu di sini private static barang, cari barang, list barang, string kode. Nah, di sini terdapat collection sort. Collection sendiri digunakan untuk menyimpan atau mengambil dan memanipulasi data seperti itu. Lalu di sini ada index. Index itu yang tadi, index itu yang ini. Ini indeks. Kalau indeks itu sudah pasti dimulainya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Jadi kalau indeks itu berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Indeksnya ada 8. Kalau bawahnya dimulainya dari 1. Lalu collection sudah, tadi binary search itu seperti teknik pencarian dengan cara mengulang. Lalu kita panggil lagi di sininya. Lalu di sini kita membuat pojok juga sama, kita panggil satu-satu, kita panggil kode barang, nama barang, jenis barang, dan stok barang. Lalu kita public string get kode barang, return, kembalikan kode barang, terus nah yang terakhir override di sini itu digunakan, metode override itu digunakan saat kita ingin membuat ulang sebuah metode pada subclass gitu. Nah, mari kita coba run. Kita coba masukkan kode dengan kode barang A010. Budai Mochaccino, jenis barang kopi. Nah, lalu kita cek apakah sesuai dengan yang dicontohkan. Contoh masukannya A010 Budai Mochaccino, jenis barang kopi. Budai Mochaccino, jenis barang kopi. Nah, maka sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, baik disengaja ataupun tidak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.